kenapa sih kok banyak tembakan KW-nya keris-keris Madura atau Belambangan? Tetap bisa kita bedakan secara objektif, teman-teman. Pamor yang ada di Sogokan, dan pamor itu sangat rapi di dalam Sogokan. Ini salah satu contoh, bukan cuma untuk pemimpin, tetapi cocok untuk pengusaha besar. Makanya orang-orang Jawa Timur sampai Pulau Madura itu fanatik dengan pamor Gadung Muntir. Dipercaya tuahnya bukan cuma menambah karisma dan wibawa, tetapi bisa menarik rezeki, daya spiritual penarik rezeki, penarik pelanggan, penarik relasi, dan membuat pemiliknya semakin teguh hatinya kepada Sang Pencipta. Pamor Ron Genduru itu sendiri itu sangat langka untuk dijumpai di keris-keris Tangguh Sepuh. Ada yang bertanya, Mas, apa keris itu tidak disekrap, ditipiskan, keris Mataram terus dibentuk biar menjadi seolah-olah tampak seperti Mojopahit? Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Saya sudah agak lama belum mengambil konten ya. Mohon maaf untuk semua saudaraku karena kemarin masih mudik hari raya. Terus kita juga masih hunting pusaka di luar kota. Juga ada undangan-undangan acara halal bihalal. Nah, pada kali ini yang mau saya bahas adalah pusaka yang sangat fenomenal di Jawa Timur. Ini tentang pamor. Yang pasti ini adalah pusaka masterpiece, tergolong masterpiece di kelas pamor, karena kedua pusaka yang akan saya bahas adalah pusaka dengan pamor, teknik pembuatan pamor miring. Ya, kita tahu bahwa keris-keris berpamor miring seperti belarak, lar gangsir, ganggang kanyut, gadung muntir, dan sebagainya itu nilai mas kawinnya atau maharnya biasanya memang tinggi. Karena dari teknik pembuatannya itu sendiri sudah sulit. Kalau empu yang belum mumpuni atau belum senior, itu biasanya tidak membuat pusaka dengan pamor-pamor yang rumit. Di samping itu dipercaya empu-empu pembuat pusaka pamor miring biasanya juga sangat mumpuni di bidang spiritual. Oh ya, untuk semua saudaraku juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Semoga setelah kita melewati bulan puasa ini, kita semakin menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang tidak mengedepankan ego dan nafsu kita, tetapi kita lebih mengutamakan ilmu dari hati nurani kita sendiri, yaitu ilmu kolbu atau hati. Karena dalam kehidupan kita seringkali ketika menyelesaikan suatu masalah ataupun ada hal-hal yang mempengaruhi kita dan mempengaruhi orang di sekitar kita, kita biasanya menggunakan emosi ataupun ego diri kita sendiri. Oke, yang pertama langsung saja. Ini pusaka dengan warangka yang cukup saya senangi. Ini adalah pusaka warangkanya, ini pakem Jawa Timur ya saudaraku ya. Ladrang Jawa Timur, kayunya kayu timoho atau manggar ya. Nah, ini lawasan seperti ini, timoho lawas. Kenapa pelet-pelet warangka Jawa Timur seperti ini? Maharnya juga luar biasa, warangkanya saja. Karena yang lawas atau yang lama, apalagi ori gawan, yang dimaksud ori gawan itu ori bawaan dari pusakanya, itu langka saudaraku. Semakin peletnya bagus, semakin rame juga semakin langka. Ini ada pakemnya, ada pelet wasputa, ada pelet sampir, ada pelet kendit, macam-macam. Memiliki filosofinya sendiri-sendiri. Terus yang kedua di sini dedernya adalah putra satu atau putra sadu khas Jawa Timur, membentuk seperti buto dengan tangan dan ukirannya kerawangan 3D ya saudaraku ya. Sayangnya ini warangkanya dipernis. Dipernis itu diberi lapisan anti gores, jadi sangat mengkilap. Padahal ini warangka lawas, tapi tetap tidak bisa dibohongi dalam segi warna. Kayu, ketika kayu itu memang kuno ya kuno, kalau memang kayu itu baru ya baru. Dari warangka saja, warangka dengan seperti ini ya saudaraku ya, kita berbicara masalah pasaran. Jadi kita
berbicara Tosanaji kita tetap menggunakan logika, tetapi tidak meninggalkan rasa. Jadi pasaran warangka seperti ini tidak boleh 500.000, warangkanya saja saudara. 1 juta pun termasuk murah. Saya biasanya beli warangka seperti ini, dengan seperti ini yang masih utuh, tidak ada service tembelan, tidak ada patah, itu pasaran masih 1,5 juta sampai 2 juta warangkanya aja. Jadi ini juga mengedukasi untuk teman-teman yang mungkin dapat atau mempunyai warisan leluhur, tolong dihargai, dijaga, dan didapat dengan baik. Karena semakin hari semakin langka pusaka-pusaka yang original sepuh, termasuk warangkanya. Kemudian handle Putra 1 yang lawasan seperti ini, ukiran detail. Masalah deder handle ini bukan masalah besar kecilnya ukurannya. Saya berikan contoh, deder handle gading Donoriko, sama-sama pakemnya bentuk Donoriko, sama besarnya sama, tetapi ukirannya berbeda, itu harganya juga sudah berbeda. Ada yang ukirannya 3D kerawangan, ada yang 2 dimensi. Maksudnya 3D itu ukirannya itu tembus-tembus kerawang. Itu mahalnya kalau biasa Donoriko biasa mungkin 5 juta 6 juta dapat gading ya, gading gajah. Tetapi kalau yang 3D 7 juta belum tentu dapat. Juga misalnya ini handlenya Putra 1 ini terbuat dari gading, handlenya aja meskipun tidak besar ukurannya, tetapi ukirannya, seninya yang kita lihat seni. Makanya ada standar harga, ada pasaran. Ini berbicara dari seninya, biasanya masih di atas 10 juta. Yang kayu saja sudah langka, apalagi yang gading, seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman ini saya harapkan bisa menambah pengetahuan teman-teman, khususnya yang pemula. Kenapa sih mas keris kok mahal? Tergantung sandangannya juga. Nah, Anda boleh cek browsing di Tokopedia, Shopee, Facebook untuk memahami, menjadi pemahaman Anda. Oh seperti ini warangka yang bagus, oh seperti ini warangka yang biasa. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung lihat isinya ya saudaraku ya. Wah, ini pusaka yang cukup luar biasa menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya tidak hanya asal sekedar ngomong. Ini untuk edukasi dan pemahaman kita semua. Ini adalah pusaka dengan dapur, kita hitung luk 11 ya. Di sini luk 11 ada sogokan, ada kembang kacang, ada jalen, lambe gajahnya 2. Berarti dapurnya adalah Carito Keprabon. Dapur Carito Keprabon, bukan Sabu Inten. Kalau Sabu Inten lambe gajahnya 1, gereneng tetap ada. Terus kalau kita lihat besi dan pamornya, kita akan bahas ya. Seperti biasa di belakang video akan saya detailkan pusaka ini untuk mengetahui dan mempelajari tentang besi. Karena selama ini teman-teman, mas kenapa sih kok banyak tembakan KW-nya, keris-keris Madura atau Belambangan? Tetap bisa kita bedakan secara objektif teman-teman. Kita lihat serat tempanya, seloroknya ini berserat. Kita lihat paksi, dudukan gonjo dengan paksi, dengan wila, itu tetap bisa kita lihat secara objektif. Tapi memang butuh jam terbang, butuh waktu. Tidak semudah kita melihat hal-hal yang mungkin lebih mudah dari Tosanaji. Setelah objektif baru kita menggunakan rasa. Ukurannya tidak terlalu panjang, pasikutannya suryo, condong lelenya agak tegak. Anda lihat ujungnya agak lancip dan tidak terlalu condong. Condong lelenya tidak terlalu dingkluk. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Condong lelenya tidak terlalu turun, tetapi agak tegak. Ini pasikutan di pakem namanya suryo. Jadi melihat pasikutannya pusaka ini, kita sudah tahu bahwa ini pusakanya golongan para pemimpin atau para penggede, orang yang kasta sosialnya tinggi di masyarakat. Kalau kita lihat pasikutannya jenggot dan besinya seperti ini, tantingannya sangat ringan, ini adalah pusaka tangguh Belambangan era Mojopahit. Kenapa saya katakan era Mojopahit? Di sini tidak ada tungkaan, karakter besinya seperti Mojopahit, pasikutannya ngelencir, tangkas kerisnya, wingit,
Ya, ini belambangan era Mojopahit. Ini adalah keris yang wingit, paling wingit, tapi tetap gagah berwibawa di bumi wetan Jawa Timur. Bahkan Mojopahit sendiri kewalahan dengan Belambangan karena saking saktinya Raja Belambangan dan para empu yang mendukung kerajaan tersebut. Paling wetan. Kalau kita lihat pamor, ini adalah pamor Dadung Muntir, saudaraku. Setelah kita melihat pasikutan, kita melihat besi dan memperkirakan tangguh, kita bahas pamornya. Apa sih filosofi pamor Dadung Muntir? Nah, ini mohon maaf saudaraku karena hujannya sangat deras, mungkin akan mengganggu ini sound. Nanti suaranya mungkin agak terganggu karena ini kondisinya hujan deras. Padahal ini pusaka baru saya buka belum 10 menit ya saudaraku ya, belum 5 menit. Melihat kualitas pusaka, kalau ada sogoannya seperti ini, sogoan rangkap, kemudian ada pamor yang ada di sogoan, dan pamor itu sangat rapi di dalam sogoan. Ini salah satu contoh, berarti pusaka ini kualitasnya adalah kualitas yang bukan sembarangan pusaka. Anda amati tiap pusaka yang memiliki sogoan, biasanya sogoannya tidak ada pamornya. Apalagi ini ditunjang, ini pamornya tergolong pamor miring. Secara logika dan di dalam pakem-pakem lama, ketika pamor ada di sogoan, bahkan sampai puyuan ini ya, dari sor-soran ini sampai puyuan sogoan, Anda bayangkan teknik pembuatannya seperti apa. Jadi ini contoh salah satu kualitas pusaka yang kelasnya berarti si pembuatnya ini bukan empu yang sembarangan, bukan sekedar empu, tetapi empu yang sudah mumpuni, sudah memiliki teknik pembuatan pusaka yang cukup mumpuni, cukup indah, garapnya rapi sekali Dadung Muntirnya, di tengah bila sampai ke atas tidak ada yang nerjang landep, dan spiritualnya pasti tinggi ya. Tidak bisa berbeda dengan keris Kamardikan, bagaimanapun berbeda dari besinya. Patrap pamor di sogoan ini sangat rapi, tidak ada bekas kikir, gerenda ataupun apa ya. Itu yang Anda lihat. Kualitas pusaka yang baik, amati di sogoannya, apalagi pamor miring. Kemudian filosofi makna Dadung Muntir itu sendiri adalah Dadung Muntir, yang berarti tali yang dipelintir, diikat kuat, yang dipercaya tuahnya adalah untuk menjadikan sang pemilik memiliki karismatik yang tinggi, menjadi terpandang di masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat. Jadi pusaka ini cocok untuk pemimpin, bukan cuma untuk pemimpin, tetapi cocok untuk pengusaha besar. Kalau kita berbicara kasta, sebenarnya kasta pamor Dadung Muntir ini di atas pamor Udan Mas. Padahal kita tahu pamor Udan Mas adalah pamor dengan kasta kerejekian yang paling tinggi. Tetapi kenapa saya katakan Dadung Muntir ini bisa sama, bahkan lebih di atas Hujan Mas? Karena dipercaya Dadung adalah tali, ini bisa menarik para pelanggan, menarik rezeki. Dipercaya tuahnya seperti itu di wilayah Jawa Timur. Anda boleh tanya sesepuh-sesepuh di Jawa Timur, sesepuh perkerisan. Makanya orang-orang Jawa Timur sampai Pulau Madura itu fanatik dengan pamor Dadung Muntir. Dipercaya tuahnya bukan cuma menambah karisma dan wibawa, tetapi bisa menarik rezeki, daya spiritual penarik rezeki, penarik pelanggan, penarik relasi, dan membuat pemiliknya semakin teguh hatinya kepada Sang Pencipta. Karena kalau Anda lihat seperti sodo lanang, tetapi di tengahnya ini ada untiran seperti tali. Apalagi dapurnya Carita Keprabon. Carita Keprabon filosofinya adalah carita, cerita. Keprabon adalah mendapat keberuntungan, mendapat pangkat ataupun kedudukan yang terpandang di masyarakat. Jadi harapan pusaka ini kalau kita simpulkan adalah doa, harapan sang pemesan dan empu dari pusaka ini agar sang pemilik pusaka ini mendapat
kedudukan yang tinggi di masyarakat dan bisa menarik relasi-relasinya, memiliki keteguhan hati yang sangat kuat dengan Sang Pencipta. Seperti itu. Yang terakhir, silakan Anda cek energinya. Pusaka kalau sudah terus sepuh, tidak ada owahan, itu sudah dipastikan. Masalah energi sudah bisa dipastikan. Ya, selorok tapennya sangat terlihat jelas, besinya kehijauan yang pinggir seloroknya. Tatanan pamor sangat rapi, pasikutannya wingit. Inilah pusaka Belambangan era Mojopahit. Jadi pusaka yang memang kelas pusaka itu berbeda, saudaraku ya. Ya, ini contoh gambaran pamor miring seperti ini. Dari segi keindahan maupun rasanya sudah berbeda. Belambangan era Mojopahit dengan dibandingkan Belambangan era Mataram. Meskipun Mataram awal Senopaten, pasikutannya lebih besar, lebih gagah. Cuma ini pamornya kan biasa, ngulit semongko. Itu berbeda. Ini juga seputus. Tetapi Anda bisa bedakan pasikutannya. Pasikutannya berbeda. Ini lebih kecil. Keris-keris Mojopahit itu ukurannya tidak terlalu besar. Kecuali keris Singosari atau Mojopahit awal peralihan dari Singosari ke Mojopahit. Biasanya besar. Ini ngelencir, lebih tangkas dan auranya jauh. Secara rasa ini jauh lebih wingit dan energinya pun berbeda. Berbicara energi, pusaka ini nyata ketika sudah dirawat dengan baik. Jadi Anda untuk pemahaman tentang pusaka itu ya harus belajar dulu memang. Jangan asal ngeklaim kok enggak ada ini, kok hampir sama tapi berbeda. Pusaka kalau mau belajar ya harus nanting, datang ke pameran, harus lihat, dipelajari dulu, dirosok, baru Anda bisa mengambil kesimpulan. Jangan mudah percaya omongan-omongan orang, karena ya kepercayaan itu harus Anda sendiri yang membuat. Anda harus punya jati diri Anda sendiri, harus punya keyakinan Anda sendiri. Jadi tidak mudah digoyangkan. Ya, ini yang kedua, pusaka ini juga cukup istimewa. Warangkanya lah, ini contoh warangka yang tidak dipernis atau tidak diberi pelapis, masih original lawas, kayunya juga Timoho, Gayaman, Solo. Dedernya masih khasnya Jawa Timur, meniran. Perak semua ini dedernya, dan di sini ada batu internya. Kebetulan pusakanya baru saya cuci, ada videonya sebelum saya minyak ada. Ini kebetulan saya minyak karena khawatir biar tidak karat lagi. Sayang kalau pusaka dicuci berulang kali. Kebetulan ini pusaka tangguh Mojopahitnya, bukan Belambangan era Mojo ataupun bukan apa, ini Mojopahit. Tantingannya ringan, tipis bilanya. Di sini yang luar biasa Anda bisa amati adalah pamornya. Ini adalah pamor yang sangat cukup langka untuk ditemui, yaitu pamor Ron Genduru Sungsang. Bagaimana sih tatanan pamoron Genduru Sungsang? Saya akan tambahkan literasi-literasi di konten ini untuk Anda memahami. Kenapa saya bilang tangguhnya Mojopahit? Dari karakter besi. Seloroknya hijau, tapennya ini masih jelas. Selorok tapen wojonya, kemudian warna pamornya, tantingannya. Kita bahas satu persatu detailnya pusaka ini. Jadi kalau ada yang bilang pusaka ini pusaka baru, tolong Anda biasa kelas pemula biasanya seperti ini.
Pusaka sepuh dibilang pusaka baru. Sama orang yang ditanyai, pusaka baru dibilang pusaka sepuh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi harus mempelajari pusaka jangan satu persatu. Jangan cuma dari satu orang, tetapi banyak orang. Jadi kita universal. Kita banyak masukan, semakin banyak semakin baik. Dan pastinya Anda sendiri juga harus punya keyakinan dan keteguhan hati. Pusaka ini bisa dipelajari dengan mata, juga hati. Kemudian apa sih Pamoron Genduru Sungsang itu? Bagaimana sih patra pamornya? Anda boleh lihat di Serat Centini, lihat di bukunya Haryo Guritno, lihat di literasi-literasi. Pamoron Genduru itu sendiri itu sangat langka untuk dijumpai di keris-keris Tangguh Sepuh. Karena pusaka ini pamornya sangat cukup langka. Perbedaan Pamoron Genduru dari Tangguh Sepuh dengan Tangguh era nom-noman, PBHB ataupun sampai Tangguh Kamardikan adalah teknik tempanya. Di sini sangat terlihat, saudaraku, dari bawah ini rapat, semakin ke atas semakin renggang, dan ini ada spasi, ada renggang, bahkan di atas ini seperti tidak beraturan atau tidak rapi di ujung bilah. Dari mulai sor-soran ke atas, karena ini adalah teknik tempa odotan. Ketika pemasangan pamor ditempa, itu diodot, ditarik besi sampai sepanjang ini. Anda boleh bandingkan dan amati keris-keris Pamoron Genduru pada era nom-noman ataupun era Kamardikan, era baru. Pasti sangat rapi dari bawah sampai ke atas ini. Rapi, jaraknya itu sama semua jaraknya. Tidak seperti ini patra pamornya, Ron Gendurunya. Karena bukan teknik tempa, biasanya teknik las, teknik masakan pamor. Dan ketika pamor ini memang teknik tempa, ya sampai ke dalam. Meskipun diraba pun juga tetap ada nyekraknya. Lah kenapa ini saya katakan pusaka ini tus, sepuh, bukan owan? Ada yang bertanya, Mas, apa keris itu tidak disekrap, ditipiskan, keris Mataram terus dibentuk biar menjadi seolah-olah tampak seperti Mojopahit? Anda gunakan logika Anda dan silakan praktek di rumah. Ketika Anda punya keris pamor miring yang sepuh, era Mataram Amangkurat Sultan Agung, coba Anda sekrap pakai kertas gosok ataupun pakai gerenda. Bisa dipastikan pamor ini akan tidak tampak, akan berkurang. Pamor jenis pamor miring, karena ini pamornya pasti ada timbulnya sedikit. Maksudnya pamor ini akan hilang ketika disekrap. Jadi tidak mungkin keris ini, keris Mataram yang tebal terus disekrap tipis agar nampak seperti Mojopahit. Itu loh logikanya, saudaraku. Jadi Anda harus, kok katanya kayak sekrapan, pakai logika dulu dan praktekkan, monggo. Saya sudah pernah praktek, karena saya juga dulu dari pemula tidak hanya gampang asal percaya omongan orang, tapi saya praktekkan, saya coba. Oh, ternyata ketika pamor belara ataupun Pamoron Genduru, ketika disekrap, itu pamornya hilang dan tidak nampak lagi. Sedangkan ini sangat utuh. Itu yang saya mau katakan, Anda pakai logika Anda. Terus yang kemudian, yang kedua, ini apa enggak sepuh? Ya Anda lihat kurusinya, besinya. Bedakan. Gitu loh. Bedakan. Anda bisa melihat, membedakan kualitas pusaka secara objektif. Ini saya tidak bilang pusaka saya yang paling bagus, enggak. Ada yang jauh yang lebih bagus, tetapi minimal ini bisa untuk edukasi pemahaman kita. Inilah contoh pusaka yang asli, sepuh, original sepuh. Jangan takut, itu apa enggak prosesan tahun 90-an, 80-an, tetap bisa dibedakan. Berbeda. Pamoron Genduru Sungsang dipercaya tuahnya akan memberikan kewibawaan karismatik. Dan ada sebagian pendapat ketika pemilik tidak memiliki istri yang muda, maka akan membawa dampak sakit-sakitan kepada keluarganya ataupun istrinya. Jadi ini termasuk pamor-pamor pemilik, khusus untuk golongan yang memang kuat kebandan, kuat membawa pusaka ini. Jadi memang kastanya memang sangat tinggi. Dan biasanya nilai mahar mas kawinnya juga sangat cukup tinggi. Anda tahu sebuah cerita legendaris, Kanjeng Haryo Guritno itu pernah menukar mobil Mercy yang masih baru di keraton, ditukar dengan 3 bilah keris. Salah satu kerisnya adalah Pamoron Genduru.
karena beliau sangat mengagumi seninya. Memang kalau kita lihat ini sangat cukup indah seninya. Ron Genduru seperti daun palem, gambaran daun palem. Kita bayangkan bagaimana cara nempaknya. Seperti ini lembutnya pamor. Ini adalah lambang sebuah keindahan dari pusaka ini sendiri. Yang dua bilah pusakanya adalah pusaka Kinata. Satunya Pajang, satunya Mataram kalau tidak salah. Yang ketiganya adalah Pamoron Genduru Luk 13. Itu pun yang ditukar adalah keris-keris Mataram era nom-noman. Ditukar Mercy, saudaraku. Nanti saya cantumkan, masuk koran itu, masuk berita. Jadi untuk pemahaman Anda, ini orang ini gila keris ini kan seperti ini. Tapi bukan cuma asal gila, karena memang mau cari di mana. Ketika orang itu sudah srek sama pusaka, harga ini nomor sekian, tetapi kemantapan hati, seneng, dan memperjuangkan untuk mendapatkan pusaka itu. Ya kalau orang dulu bisa topo tirakat, kalau orang sekarang sepertinya sulit. Dan memang pusaka ini saya yakini pasti memilih tuannya masing-masing. Yang dimaksud soal jodoh-jodohan itu ya itu tadi, tidak gampang. Belum tentu ada uang banyak tapi dapat pusaka. Saya pernah pusaka saya termahal dengan angka yang sangat fantastis. Setelah itu saya kebingungan, seperti menyesal. Ini pernah cerita terjadi. Jadi tidak semua pusaka yang saya miliki saya maharkan, saudaraku. Mohon maaf, bukan masalah nominal. Saya 1 bulan penuh sampai 2 bulan saya belum menemukan pusaka yang sama. Pusaka saya yang saya jual itu, yang saya maharkan, yang sama secara kemantapan hati saya, secara energi yang saya rasakan, itu belum tentu sama. Itu ada pusaka temuan. Ya akhirnya ya kita harus merelakan, ikhlas. Tapi di situ ada hikmah yang kita ambil, yaitu belajar ikhlas. Bahwa segala sesuatu di dunia ini sebenarnya kita tidak ikut memiliki, semuanya hanya titipan dari Sang Pencipta. Ketika kita merasa memiliki sesuatu dan kita kehilangan, kita merasa kehilangan, akhirnya kita tidak bersyukur. Jadi semua istri, anak, harta itu cuma titipan. Kita nantinya akan kembali manunggal ke Sang Pencipta kita. Ron Genduru, sungsang. Kenapa sungsang? Ke atas. Ada yang ke bawah. Yang ke bawah Ron Genduru biasa aja udah sangat cukup langka, apalagi yang sungsang seperti ini. Dipercaya tuahnya membawa kewibawaan yang sangat besar. Memang untuk keris-keris pemimpin, orang yang punya massa, punya bawahan, ini untuk mengendalikan massa. Mirip dengan Pamor Nogorangsang tetapi berbeda. Sudah pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Lah, yang terakhir ya, ini ada Gonjo Wulung. Gonjonya hitam. Ada menurut beberapa pendapat pakar maupun dari beberapa literasi, Gonjo Wulung yang pertama ini adalah untuk menyembunyikan strata sosial. Yang kedua, ketika keris ini memang diakui adalah keris yang baik, keris yang sudah terbukti, sudah pernah membantu sang pemiliknya dan itu berhasil, biasanya keris itu akan diputrani. Diputrani itu maksudnya, misalnya saya pemilik keris ini sudah berjasa kepada saya dan menemani saya dari 0 sampai mencapai cita-cita saya, ibaratnya seperti itu. Ini contoh. Akhirnya saya punya anak saya suruh buat keris yang pamornya sama, dapurnya sama dengan milik saya. Gonjo milik saya ini saya lepas, dibuat menjadi bahan peleburan pembuatan keris putrannya tadi, duplikatnya, dan saya pegangkan ke anak saya, yang dipercaya bahwa Gonjo milik saya ini menambah daya power pusaka duplikat keduanya tadi itu, yang untuk saya serahkan kepada anak saya atau generasi penerus. Makanya ada sebagian kolektor sangat fanatik mencari keris-keris bergonjo wulung, gonjonya hitam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, gonjonya bisa jadi rusak karena termakan usia ataupun ada peperangan. Akhirnya sang pemilik membuatkan gonjo baru untuk memperbaiki agar keris ini tetap utuh, tetap ada gonjonya, tetap tidak cacat, seperti itu. Ya, pendapat yang ketiga, yang tadi yang pertama itu ya, yang strata sosial. Karena pada zaman dulu, saudaraku,
pusaka ini bukan cuma sebagai pusaka tetapi juga lambang dan baju. Pusaka itu bawanya seperti ini di depan. Jari warangkanya dari handle-nya itu sudah tahu. Makanya ada handle Tumenggung, Donoriko, ada Putra 1. Ini ada pakemnya. Tapi mungkin di buku nggak ada karena ini pakem Jawa Timur, Madura dan Mojopahit. Anda boleh sharing-sharing ke sesepuh-sesepuh perkerisan. Ya. Kenapa handle Deder Putra 1 sangat mahal harganya? Karena sangat cukup langka. Ketika masih Kojuk Merenges, Donoriko, Tumenggung masih bisa kita temui. Tapi kalau sudah Putra 1 seperti ini sudah golongan praja. Secara masuk logika ya masuk akal, memang karena langka motif seperti ini. Seperti kalau di Solo ada pakemnya Deder Rojomolo, ada Deder, aduh macam-macam. Di buku itu ada. Itu sebagai lambang sosial. Dan gonjonya dibuat wulung ini untuk menutupi, menyembunyikan jati dirinya. Itu pendapat yang seperti itu Konjo Wulung, untuk menutupi jati dirinya. Kalau tahu konjonya pamor lar gangsir, waduh, berarti ini bukan orang sembarangan. Konjonya pamor lar gangsir ataupun pamor miring, misalnya pamor dadung muntir, waduh, ini bukan orang sembarangan. Untuk menyembunyikan identitas diri, andap asor. Di Jawa itu ajaran itu sangat tinggi. Jadi orang itu kalau bisa seperti biasa aja, seperti orang yang tidak punya apa-apa, tetapi di situ dia punya banyak ilmu. Jadi semakin merunduk padi itu akan semakin berisi padi itu akan semakin merunduk. Andap asor ing utomo. Tuh. Ya mungkin itu yang bisa kita jadikan pembahasan ya saudaraku ya. Mungkin singkat aja. Nanti di ujung video pasti saya detailkan gambar video sebelum pusaka ini diminyak maupun sesudah. Jadi Anda bisa memahami karakter besinya, membedakan, oh ini yang prosesan, ini yang garap lawas, prosesan lawas, ini yang prosesan maut, ini yang prosesan koden. Jadi Anda bedakan, Anda pelajari. Dan yang kedua, silakan dirosok, dicek energinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namanya manusia juga memiliki banyak kesalahan. Mungkin ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga edukasi ini menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Rahayu, rahayu, salam budaya.